Saya bisa Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai detik ini, sampai saat ini, sehingga kita bisa hadir berangkat dari kediamannya masing-masing sampai ke majelis ini, dan mudah-mudahan yang hadir di sini sampai pulang ke rumah nanti dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah pahala yang menjadi bekal keselamatan bagi kita semua kembali ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua. Kita lanjutkan dan kita sambung kajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-muzannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul 'ishrun, maqalah ke-20. Maqalah ke-20. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Hina su'ila, ketika ditanya. Ada orang ahli hikmah, ada orang yang ma'rifat kepada Allah, ditanya, kaifa anta, bagaimana engkau, bagaimana keadaan engkau. Ditakoni, ditanya dari setiap keadaan, kayak apa engkau. Faqala, maka beliau menjawab. Kita kalau ditanya kayak apa ikan, kira-kira apa jawabannya? Kayak apa keadaan ikan, kira-kira apa jawabannya? Kakak ini bang, palingan adalah ini bang, nah kayak yang kita melihat nih, paling kayak itu tuh. Nah, kalau orang ahli hikmah, orang yang ma'rifat kepada Allah, ditanya kayak apa pian, bagaimana engkau. Nah, jawab Sayyidina. Pertama, jawaban beliau, ana ma'al maula, aku bersama Tuhanku. Keadaan hari-hari.
Aku bersama Tuhan. Alal muwafaqah, bersama Tuhan dari segala apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu Pak. Nah, yang ada saat ini, keadaanku saat ini, baik itu mulai dari awal lahir ke dunia sampai keadaan saat ini, itu sudah ketentuan Tuhan, dan aku bersama Tuhan. Itu orang ahli ma'rifat, orang ahli hikmah. Aku bersama Tuhanku. Mun kita tadi kira-kira ditakon gitu adalah jawaban terpikir dalam pikiran, dalam hati. Kayak apa kan? Ya tadi Bang paling jawabannya entah ini Bang. Ya kena begawi, kena ada waktu libur jalan, ada waktu luang mengunjung, nanti gitu Bang jawabannya. Ya kalau kena bakabun, kena menyubara, kena bakunyong, kena misalnya gitu Bang jawaban. Nah ampun, orang nih antik jawabannya, di luar dugaan kita. Jawaban Sidin tadi apa pertama? Aku bersama Tuhan. Nah itu satu, bersama Tuhan dalam setiap keadaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Satu. Yang kedua, ujar Sidin, keadaan Sidin wa ma'an nafsi alal mukhalafah li muradatiha. Aku bersama nafsu yang ada di diri nih, alal mukhalafati li muradatiha, menentang, menyelisihi, melawan nafsu sesuai apa yang dikehendaki nafsu, yang diingini oleh nafsu. Nah Sidin bersama nafsu, Sidin dikendalikan Sidin nafsunya. Bila nafsu hendak ini, kendalikan Sidin. Nah, jadi aku hari-hari, tiap hari, kalau bahasa kita telah bersama nafsuku yang ku kendalikan. Nah itu jatuh nyamannya, bersama nafsuku yang ku arahkan. Karena memang hari-hari kita ini kada bisa kada bakawan lawan nafsu, pasti lawan nafsu. Makan nafsu, minum nafsu, hendak ini hendak itu nafsu Allah. Banyak nafsu hendak. Maka hari-hari beliau bersama nafsu yang diarahkan oleh beliau. Itu jawabannya. Yang kedua, yang ketiga, wa ma'al khalqi 'alan nasihah. Aku bersama makhluk dalam nasihat. Itu gawian Sidin hari-hari. Apa nasihatnya? Wahiyad du'a'u ila ma fihi salahu wan nahyu amma fihi fasadu. Nasihatnya mengajak orang dalam kebaikan dan melarang orang dalam keburukan. Jadi hari-hari beliau bersama makhluk dalam apa? Selalu menasehati makhluk. Itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu hari-harinya.
Yang keempat, wa ma'ad dunya, aku bersama dunia. Dunia yang ini, ai mata'iha, maksudnya dunia di sini ini isi, segala isi dunia, segala harta benda dunia. Aku bersama itu, ujar Sidin, bersama dunia dan isinya tadi. Apa? Alad darurah, bersama dunia atas keadaan darurat. Ail hajatil lazimatil lati la mudfi'alaha, bersama dunia dalam keadaan darurat, maksudnya beliau memenuhi hajat yang lazim aja, hajat yang umum aja di dalam dunia nih. Selain itu kada. Itu hari-hari sedih. Bila lapar makan, ke dunia lah. Bila haus minum, bila mengantuk gurih, wayahnya begawi, sekedar begawi mencari rezeki, sudah hai, itu aja dunia. Kededa lebih dari itu. Nah, jadi keadaan Sidin, orang ahli hikmah ini, pertama, yang paling utama bersama Allah. Allah dulu yang lebih utama. Karena memang hidup di dunia ini, walaupun di dunia jasad fisik kita, tapi jangan jauh dari Allah. Selalu bersama Allah. Hati ini selalu ingat Allah. Sadar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, itulah kehendak Allah. Itulah hari-hari kita di dunia. Karena teman yang paling baik Allah. Itu dulu. Dan yang kedua, kadakawa kita ini menjauhi nafsu kalau bisa. Itu pangkawan juga hari-hari. Kemana aja pergi pasti ada nafsu. Kemana aja hendak buka bersembunyi, kemana aja kadakawa nafsu itu tertinggal. Pasti berumpat karena memang diandak oleh Allah nafsu di dalam diri. Biar tulak ke masjid, tulak ke majelis, tulak ke hal-hal yang baik, kada kau tertinggal nafsu pasti berumpat. Kan nafsu itu cenderung kada baik, tulak kita ke wadah yang baik, ya tetap umpatinya itu nafsu. Maka dikawani nafsu tadi, bersama nafsu tadi, tapi diarahkan. Harus bisa kita mengarahkan nafsu. Tapi kata kawa, bila kada latihan, harus latihan. Maka Allah siapkan wadah latihannya dalam 1 tahun, 1 bulan latihannya. Babila, nah, 1 latihannya kan, latihan mengarahkan nafsu. Itu pun amun puasa. Yang tertawa itu ada hal sesuatu telah. Nah, ya, ada bapai. Aja ya, insyaallah tahun Dudi ini kada lagi pangganya. Wah, insyaallah. Asal jangan bebangat.
Nah itu kalau kawak dilepas, pertama tadi Allah itu bang, hari-hari kita bersama Allah, kemana aja bukah bersembunyi, kemana aja pasti Allah tahu, Allah ada. Nafsu kayak itu juga pasti ada mengikuti, menggiring kita karenanya andakannya di dalam diri kita. Yang ketiga, bersama makhluk. Kita nih pasti bakawan lawan makhluk, kada bisa kada pasti bakawan lawan makhluk tuh. Coba kan aja hidup sorangan, mau hidup sorangan tuh. Nah ketika berkawan dengan makhluk, maka kita ini saling menasehati yang baik, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, atau saling menasehati, karena kita ini hari-hari bersama makhluk. Jangan didukung yang kada baik, bila ada yang kada baik dipadahi, dinasehati. Kecuali kada usah merusakunya, sudah yang penting sudah dipadahi. Nah, yang keempat tadi wa ma'ad dunya, bersama dunia. Kenapa? Karena kita ini memang tinggal di dunia. Kada kawa kada lawan dunia, pasti itu sudah. Apa yang ada di dalam dunia ya semua isi dunia. Dunia ini negeri sebab akibat itu, kita harus bersama sebab dan akibat itu. Guring disebabkan karena mengantuk, lalu akibatnya makan disebabkan karena lapar, haus disebabkan karena minum disebabkan karena haus. Nah, itu kada bisa kada itu dunia. Lain di akhirat kita lagi lapar kada tahu, haus kada tahu, kadang merasa sebab negeri sebab akibat hanya di dunia. Walaupun kadang-kadang ada beberapa orang yang memang dikehendaki oleh Allah tidak merasakan sebab akibat. Kita ini bila lapar, supaya hilang lapar dan merasa kenyang berarti harus makan. Padahal Allah kuasa membuat kita kenyang walaupun tidak makan. Kuasa ya Allah. Kenyang ya Allah, kenyang bang kita. Biasalah mendengar orang bila lapar, kadida makanan, kadida lalu makanan, lapar, haus, baca surah ini insya Allah kenyang. Adalah biasalah mendengar gitu tuh. Baca Al-Ikhlas 3 kali insya Allah kenyang. Biasalah mendengar gitu. Ada fadilah itu kan. Kada makan, tapi cuma membaca surah aja kenyang. Itu pun sebab akibat juga. Sebab apa? Sebab membaca surah itu lalu kenyang. Kan gitu. Kada ujuk-ujuk langsung kenyang, ada. Walaupun rumus umumnya supaya kenyang itu makan, itu rumus umumnya.
Amun buhan wali itu bisa kada pakai rumus umum, cukup pembacaannya hanya. Tapi itu pun sebab akibat juga. Sebab apa? Sebab sidin membaca surah ini, surah itu, lalu kanya sebab akibat juga. Kenapa masih kayak itu? Karena di dunia wadahnya. Di dunia ini kada bisa lepas, pasti. Nah, dan itulah kawan kita di dunia, sama seperti ahli hikmah tadi, selalu bersama Allah, bersama nafsu yang diarahkan, bersama makhluk yang saling menasehati, bersama dunia seadanya, secukupnya dunia ini, karena memang tinggal di dunia. Nah, kita nih semalam libur 3 minggu lah, libur 3 kali. Libur pertama 3 ke Banjar, yang kedua acara keluarga lah, yang ketiga tadi acara di NU PDPKPNU, pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak, PKP, pendidikan kader penggerak NU. Itu kalau di dalam NU itu harus wajib, orang yang mengaku NU wajib 4 itu, kalau bisa kada. Tapi bukan berarti yang kada 4 itu lain orang NU juga, cuman legalitasnya jaka sekolah tuh ijazahnya. Nah, itu ada ijazahnya. Kan ada orang tuh sekolah formal, sekolah non formal, itu ada nang sekolah menuntut ilmu berduduk, ada ijazah, ada yang dapat ijazah. Nah, ini ada ijazahnya, PKPNU. Jadi seyogianya harusnya 12 hari, diringkas dahulu jadi 6 hari, diringkas lagi jadi 3 hari, dipadatkan jadwalnya. Bila kuliah tuh berapa SKSK tuh? 1 materi 4 jam. Ayo, bila kuliah tuh 4 SKS berapa? 2 jam lah, berarti 8 SKS. 4 jam tuh berapa? 4 SKS lah. 1 materi. Tuh PDPKPNU namanya. Ada syahadahnya, ada ijazahnya tuh. Kalau dahulu ada kartu NU, kartu anggota, bahwa menyatakan ini NU. Ini kada lagi kartu anggota tuh, ya tadi PDPKPNU. 4 pendidikannya. Apa isinya di dalam? Ya namanya pendidikan, dididik, diberikan ilmu, pemahaman, pengetahuan tentang NU, sejarahnya, pendirinya siapa, cara menjadi seorang kader militan seperti apa. Dan aku jadi ketua kelasnya semalam. Tunjuk orang sudah bersembunyi di belakang, ya masih cari orang. Oh iya, instrukturnya yang menunjuk dari pusat, ditunjuk, dihitung sedin siapa yang hendak menjadi ketua kelas, angkat tangan, hitung sedin sampai 10, dari 150 lebih peserta kerida yang hakornya termasuk aku. Timbul dicari sedin sekretaris NU mana, mau kada mau itu jadi ketua kelas ya. Bisa aku juga ya. Padahal banyak janang lain nang taharat lagi.
Maka bila sudah jadi ketua kelas nih, ngalihan membolos kada kawa ketua kelas, maka sudah hamba pikir nih kena kina none kina hawar keluarnya nih ada kawa jadi ketua kelas. Duduk di muka, masuk pendahulu orang, tukang membanguni orang nang bumi. Ketua kelas teguring di kelas supan. Ketua kelas misalnya teguring supan, semalaman guring sejam ya sehari. Baik, hari Jumat siang masuk jam 1 langsung orientasi sampai sore, malam habis isya masuk lagi sampai setengah 1. Jam 3 mujahadah bangun, otomatis setengah 3 harus sudah bangun. Amun ketua kelas beganangan guring mulai setengah 1 ke setengah 3 itu beganangan, mun guring busiah selanjutnya kada guring mengantuk, akhirnya guring sejam kawan. Bangun berdahulu membanguni orang nang guring pulang. Bangun. Mujahadah, yuk bangunan. Nang 150 atau nak dibanguni. Gawian ketua kelas. Ini mah aja Pak aku dalam hatiku nih. Bangun, mujahadah, tahajud, zikiran, sholawatan, wiridan. Sampai subuh, habis subuh olahraga lagi. Wah, jalan ketemuan. Selesai sarapan, mandi, materi masuk pagi. Ayo guring sejam tuh nah, kayak apa di kelas. Itu apa? Sekolah 3 hari dipadatkan. Atau itu apa? Jadi kadar atau gitulah. Dari kadar tuh. Jadi memang banyak orang apa jua, kita apa jua mau yuhi. Tapi kada apa supaya tahu kenapa harus kayak itu. Kita hidup di negara Indonesia. Kedahululah hidup di bawah pemerintahan Indonesia. Ya Allah, gawian kita, kehidupan kita, sehari-hari kita diatur oleh aturan Republik Indonesia. Adanya Indonesia ini merdeka disebabkan oleh pejuang, dan peran besar para pejuang itu diantaranya yaitu ulama-ulama Nahdlatul Ulama, para kiai, orang sidin bila kada terlibat bisa kada merdeka Indonesia. Nah itu aja supaya diketahui. Maka wujud terima kasih Mbah, itu dulu kita kawal hidup nyaman ya ini itu karena perjuangan para kiai dulu, karena ada resolusi jihad, adanya hari santri itu karena pejuang buhan santri-santri dan para kiai dulu melawan penjajah. Lalu merdeka, singkat cerita berdirilah negara Kesatuan Republik Indonesia karena orang sidin. Termasuk juga sebelum NU itu ada namanya bubuhan kiai ulama yang menentang pemerintahan Saudi Arabia dahulu.
ketika pemerintah Saudi Arabia hendak menghancurkan makam Nabi. Ayo, dihancurkan kuburan Nabi itu. Kalau kuburan sahabat, istri Nabi, keluarga Nabi itu sudah diratakan. Tidak lagi nang kaya wadah kita nih apa atang kubah. Dulu kuburan tuh di sana saya tujuan ada kubahnya diratakan, termasuk pas terakhir hendak kuburan Nabi diratakan juga. Lalu ulama kiai yang ada di Indonesia namanya membentuk komite Hijaz. Ini cikal bakal sebelum NU, kayak aslinya NU juga. Komite Hijaz diutus perwakilan berangkat ke Mekah menghadap kerajaan sana. Pokoknya jangan sampai menghancurkan makam Nabi. Nah, ini kan jasa besar, sehingga kita masih bisa ziarah kuburan Nabi. Kalau seandainya dibiarkan, kada tahu kemana, entah diratakan kuburan Nabi, entah dipindah kemana, kada tahu. Nah, jadi jasa orang segitu banyak, besar untuk agama kita, agama Islam, dan untuk negara kita. Nah, jadi TDPKPNU itu mendidik kita semua, khususnya warga NU, supaya mengerti, sadar, dan berterima kasih. Lalu karena sudah mengerti, sadar, dan berterima kasih tadi, lalu turut berjuang di NU. Apa perjuangan sekarang di NU? Syiar agama Islam. Banyak syiar-syiar yang dilakukan oleh NU itu banyak. Ya, syiar agama, kada cuman pengajian gitu aja NU tuh. Kada cuman adakan tablik akbar, datangkan penceramah, mari makan, ada itu. Tapi lebih dari itu, Bapak terjun ke lapangan, ada orang susah dibantu, ada orang kena bencana dibantu. Lebih dari itu, banyak. Nah, itu perjuangan wih ini. Nah, lalu apalagi berarti kan bila sudah kayak itu perjuangannya perjuangan agama, maka bisa disebut meneruskan perjuangan Rasulullah. Meneruskan perjuangan Rasulullah lewat NU. Nah, itu. Tapi bukan berarti yang lain kada. Ini kan wadah kita kan masing-masing. Nah, tapi kenapa NU? Nah, itu pulang. Kenapa meneruskan perjuangan Rasulullah lewat NU? Karena ulama-ulama yang ada di NU sudah terverifikasi nasab dan sanad keilmuannya nyambung ke Rasulullah. Kada diragukan. Nah, itu dia anunya. Yang lain bukan berarti kita kan dan nyambat juga, tapi yang nyata-nyata sudah pasti terbukti nasab dan sanad keilmuannya tersambung ke Rasulullah. Nah, lalu angkatan kedua, semalam tuh angkatan kedua. Ada angkatan pertama tahun 2023, ada 4 karena lagi umroh semalam, umroh. Lalu angkatan kedua. Nah, kira itu informasi tentang NU nih. Nah, tentang NU supaya tahu jatuhlah, supaya tahu dan mengerti. Maka banyak perkataan ulama NU, barang siapa yang mengurus NU, anggap dia santriku. Ujar Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kita nih umpamanya nih kada biasa mondok nih, kada biasa mondok 4 di NU, mau urus NU, itu dianggap santri.
oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Santri ya, ngurus NU itu aja santri ya, sudah. Nah, bila ia santriku, kodoaban husnul khotimah, ujar Sidin. Yang mendoakannya wali, gelar Sidin gini, Hadratus Syekh. Tahu Hadratus Syekh itu lah. Kalau Syekh aja tahulah. Syekh ini, Syekh itu. Kalau Hadratus Syekh bang, apa bedanya Syekh dengan Hadratus Syekh? Ada yang tahu apa bedanya? Biasalah mendengar. Tertahu. Apa atau ada yang pernah lewat gitu, pernah mendengar di mana apa itu Hadratus Syekh, apa itu Syekh? Adalah biasalah. Hadratus Syekh itu gelar khusus dari negeri Hijaz sana, dari Mekah Madinah sana. Khusus orang yang hafal kutubus sittah, hafal kutubus sittah beserta rawinya, matannya, kemudian sanadnya, hafal. Kutubus sittah itu kitab-kitab hadis 7 imam. Imam Bukhari jaduluna apalah hadis-hadis Imam Bukhari. Ada apa? Kalau saya Imam Bukhari turun dikit, Imam Muslim apalah. Kada hafal. Kada saya Imam Bukhari Muslim turun lagi. Ibnu Majah apalah. Kada hafal. Turun lagi Sunan An-Nasa'i hafalah, kada juga. Berapa tadi sudah 4 loh. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ada 7 imam hadis, perawi hadis, ada 7. Hafal semua hadis ini, hafal matannya, hafal rawinya, hafal sanadnya. Semuaan hafal. Nah itu gelarnya Hadratus Syekh. Apalagi Al-Quran sudahnya. Nah itu Hadratus Syekh. Berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis pendiri Nahdlatul Ulama, itu ulama besar. 7 kutubus sittah ya hafal. Coba di googling kena kutubus sittah itu apa-apa. Bukhari Syafa berapa jilid hadisnya, ela Muslim berapa jilid, ini 7 kutubus. Di mana tuh andakannya di dalam otak Sidin. Nah itu Hadratus Syekh. Maka kada diragukan lagi, berarti Sidin wali, ulama besar. Nah itulah. Nah, jadi meneruskan perjuangan ulama sekaligus meneruskan perjuangan Rasulullah lewat NU. Nya banyak orang NU lah, NU. Sekalinya amaliyahnya, ya amaliyahnya aja. Nya NU ini ada amaliyah, ada harokah, ada fikrah. Amaliyah itu apa? Ya ibadah kita, bacaan wiritan kita, itu amaliyah. Kita hari-hari di masyarakat ini amaliyah. Karena yasinan, tahlilan, haulan, maulidan. Nah, itu amaliyah. Bagian amaliyah NU sama. Tapi apakah sama harokah dan fikrah?
pergerakan dan pikirannya belum tentu sama. Apakah sama siasahnya, politiknya? Belum tentu ya. Ada sama kita. Nah, NU itu ada khusus siasahnya, ada politiknya, fikrahnya, ada pemikirannya. Apa pemikiran orang NU? 1, tasamuh. 2, tawazun. 3, tawasud. Tasamuh, toleransi. Semuaan harus toleransi kita. Semuaan, ada cuma kita Islam, ada cuma warga NU, semua agama, semua kalangan. Tawazun, seimbang. Seimbang. Kada kesana, kada kesini. Poros tengah. Tawasud, berada di tengah-tengah. Nah, itu pemikiran-pemikiran orang NU. Kada menyalahkan sana, kada menyalahkan sini, gitu nah orangnya. Nah, dan harokahnya ada, gerakannya jelas. Gerakannya apa? Syiar meneruskan perjuangan Rasulullah dan para ulama. Ini ringkasannya aja supaya tahu dan mengerti kenapa NU. Nah, itu. Kalau pada suka Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga turunannya, karena NU itu kan bintang 9 wali, yalah 9 wali NU. Lihat bintangnya 9 wali, termasuk Sunan Kalijaga turunannya. Insyaallah pada suka pun sama, harokah, fikrah, amaliyah sama turunannya. Nah, itu mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, keistiqomahan dalam ibadah, berkah ilmu yang kita dapatkan, ibadah yang kita kerjakan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Rahimin, ya وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى، ويا قوي يا متين. رب حنا شاكرين، وتوفنا مسلمين، وابعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا الراحمين، يا الراحمين، يا الراحمين، فرج على المسلمين، واغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واغفر أذى المؤمنين. يا الراحمين، يا الراحمين، يا واختم بأحسن ختام بدل الإنصاف، وحان حين الحمام، وزاد رشح الجبين. يا الراحمين، يا الراحمين، يا الراحمين،
ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.